Punya masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana? Yuk join di Foreximpro Community. Dengan gabung bersama kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar edukasi pemula setiap minggu, live trading bersama analis setiap minggu, dan yang pastinya Anda akan mendapatkan signal terbaik dari kami setiap hari. Untuk gabung bersama kami, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Klik link di bawah ini, dan Anda akan diarahkan ke halaman berikut ini. Kemudian, pilih pendaftaran member baru. Anda akan diminta untuk memasukkan nomor telepon Anda. Setelah Anda mengikuti langkah-langkah tadi, Anda akan diberikan link untuk join ke komunitas. Selamat bergabung di Foreximpro Community dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join di Foreximpro Community dan profit bersama kami. Trade by yourself and save trading bersama Foreximpro Community. Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap gak paham. Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Dimana lagi kalau bukan di Foreximpro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Foreximpro Community. Bingung mau trading dari mana? Jangan bingung dong. Kamu bisa mendapatkan signal gratis setiap hari dengan join di grup Foreximpro Premium Signal. Dengan membuka akun di Java Global Features, kamu akan mendapatkan full support trading. Layanan signal gratis per hari dilengkapi TP dan SL, private coaching dengan analis Java Global Features, ada juga loh diskusi dengan komunitas Foreximpro. Bimbingan edukasi gratis, webinar, live trading, dan klinik forex. Nikmati manfaat bergabung dengan Foreximpro Premium Signal. Aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar-bentar, ada lagi nih. Foreximpro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya. Saya dengan Lydia dari Foreximpro Community. Sore hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Michael Yudi, analis dari PT Java Global Features. Selamat sore, Pak Yudi, Pak Michael. Selamat sore, Bu Lydia. Selamat sore semua, Bapak Ibu. Iya, hari ini kita mau sapa-sapa dulu nih, Pak. Sudah cukup banyak yang bergabung. Ada Pak Ahmad Japarin. Selamat sore, Pak Ahmad. Apa kabar, Pak Ahmad? Kemudian ada Pak Ulil Absor, selamat sore. Kemudian ada Ibu Rohyani, Bapak Wali, Ibu Sumaryani, dan juga ada Bapak Dorcas Ita, Bapak Jamhari. Selamat sore semuanya. Kita akan mulai acara kita pada sore hari ini. Tema kita adalah bagaimana mengenal atau mengetahui tentang bisnis trading ya, dan apakah mudah untuk mendapatkan peluang keuntungan di dalamnya ya. Jadi Bapak Ibu sobat trader yang sudah join mungkin sudah pernah bertransaksi
dalam trading forex, gold atau yang lain, saham mungkin, atau mungkin Bapak Ibu belum pernah tapi mau belajar dan mau tahu seperti apa peluang-peluangnya, ya, keuntungan-keuntungan di dalamnya, kita akan bahas sore hari ini yang akan dipaparkan oleh Bapak Michael Yudi. Oke, Pak Michael, kita bisa mulai akan pemaparannya. Terima kasih. Oke. Ya, ini ada lagi di nyetir nih Pak. Jam hari. Ya, Oke, Pak Jam hati-hati Hari, di jalan selamat Pak. sore. Oke, kemudian ada Ibu Royani, Pak Ahmad, dan yang lain ya. Kita mau bahas topiknya kali ini apa itu bisnis trading ya. Jadi sebelumnya ada yang udah pernah trading nggak nih, Bapak Ibu? Ada yang udah pernah trading? Udah. Udah. Bu Rohyani, sudah Pak Trading katanya. apa, Ibu Royani? Trading apa? Di gold aja, Pak. Oh, trading di gold. Udah berapa lama? Ya, kurang lebih 4 tahun. Oh, udah 4 tahun, udah lama ternyata. Oke. Terima kasih, Bu. Ada yang lain, Pak Ahmad, Pak Yan, Pak Jamari? Gimana nih? Udah pernah trading sebelumnya? Karena kita bahas ini tentang apa itu bisnis trading. Jadi trading sendiri udah jelas gak nih artinya apa nih? Apa itu bisnis trading? Ya, kalau bisnis sudah tahu ya. Kalau bisnis ya sederhananya kalau diartikan kan, kalau ada bisnis tuh kayak jual barang atau jasa ya kepada konsumen, atau ya bisnis lainnya, pokoknya tujuannya mendapatkan laba ya, keuntungan lah ya. Itu namanya bisnis kan. Nah, ini kita bisnisnya di trading ya. Trading itu kan kalau di Indonesia itu perdagangan ya. Perdagangan ya, jadi dagang ya. Tapi bukan dagang fisik nih ya. Tapi kita dagangnya tuh produknya itu nggak kelihatan fisiknya, tapi nilai daripada misalkan mata uang, atau misalkan nilai pada gold atau emas ya. Tadi seperti kata Bu Roha, ya ini kan gold ya, udah 4 tahun. Oke, gimana nih? Kalau yang lainnya gimana? Boleh di chat ya, atau dibuka aja mic-nya, nggak apa-apa. Silakan. Pak Jamhari sama juga kayaknya nih, sudah pengalaman trading ini Pak Jamhari. Ya? Sudah juga ya? 5 bulan, Pak. 5 bulan. Oh, udah ada pengalaman 5 bulan. Baru. Iya, 5 bulan. Pak Muji, Pak Yan, Pak Ahmad, pengalamannya udah pada pengalaman semua nih. Ya. Jadi kalau saya bahas atau saya tanyakan siapa yang belum pernah trading. Mungkin lebih dikit Sore, ya. Pak. Pak Ibu Dorcas. Ya, saya pernah ikut 1 minggu, baru 1 minggu ini. Jadi masih baru sekali. 1 minggu. Udah Ya. ambil trading apa, Bu? Posisi apa tradingnya? Kemarin sesuai dengan sinyal, kemarin dan hari ini saya rata-rata ngambilnya EU, Ya. terus USD JPY, Ya. AUD USD. Ya, udah berapa posisi trading ya? Ya, beberapa Forex posisi ya. trading. Ya. Kalau Tapi ini semuanya loss. semuanya loss. Oke, Kebanyakan loss. tetap semangat. Ya. Ini apa nih yang masih demo saja, siapa nih? Kok namanya di sini tulisan saya kok gede-gede semua ya? W doang nih. W itu berarti Wali ya? Bapak Wali, Pak. Wali. Pak Wali masih demo saja. Tapi sudah pernah coba demonya. Udah berapa lama Pak Wali? Masih sekitar 2 mingguan, tapi masih demo saja, Pak. Tapi prinsip tradingnya udah jelas ya? Belum, ini masih lihat-lihat ini. Maksudnya kalau ambil posisi tradingnya di aplikasi, di laptop atau di handphone? Di handphone sama laptop bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi udah familiar untuk ambil posisi buy atau sell ya? Ya, sudah familiar, cuman ini masih aja tetap loss. Masih lihat-lihat
Tutorial dulu. Masih tetap loss, tetap semangat ya. Untung masih demo lossnya kan? Masih demo. Ya nggak apa-apa, karena kalau demo loss ya jangan coba-coba di real kan, namanya demo aja udah loss kan. Nah, tapi di demo itu kita belajar untuk kita bisa semakin yakin kalau kita trading, ya kan? Kemudian ada lagi yang belum, ada nggak yang belum nih? Yang belum demo, yang belum pernah trading gitu, ada? Ya, ada nggak? Nggak apa-apa, jangan malu-malu, nggak apa-apa, supaya kita bisa sesuaikan nih kita mau pembahasannya. Ada yang belum pernah sama sekali? Ini kalau Bu Royani kan tadi belum kaya juga Pak, biasalah banyak loss dan untung dikit-dikit. Untung dikit-dikit banyak loss, jadi nggak nambah gitu ya. Oke, kemudian ada lagi? Ada yang belum pernah trading? Boleh dibuka mic-nya atau chat aja. Mungkin masih malu-malu Pak Michael. Malu-malu nggak apa-apa, nggak bisa. Jadi kita bisa sesuaikan pembahasan kita sore ini kan? Ya, oke, udah. Nggak ada lagi yang mau ini info belum, jadi dianggap udah pernah trading semua ya, sudah pernah trading semua, sudah pernah coba ambil posisi buy atau sell di MetaTrader ya, sudah pernah ya. Oke, kita mulai ya, kita mulai. Ini kan sebenarnya apa itu bisnis trading ya? Trading itu kan itulah seperti dagang itu kan, trading atau ada jual ada beli ya kan. Kemudian apakah mudah mendapatkan peluang untung? Nah ini pertanyaan selanjutnya, apakah mudah mendapatkan peluang untung? Jawaban Ibu Royani gimana nih? Apakah mudah mendapatkan untung? Jawabannya apa Bu Royani? Ya, Kalau saya sih tergantung market, nggak bisa ditebak. bisa tebak. Jadi mudah atau susah nih supaya untung terus gitu? Ya, Kalau mudah untuk atau susah? kayaknya enggak sih ya. Susah ya, Iya, susah. susah. Nah, kemudian ada yang lain? Ada yang nggak pernah ini? Yang Pak siapa nih? Pak Wali tadi susah nggak nih dapatkan peluang untung? Pak Wali. Dari pengalaman sih sebenarnya gampang-gampang saja ya, tapi itu yang short gitu kan, yang cepat-cepat. Cuman kalau sebenarnya kalau menurut saya itu tergantung dari emosi Pak. Kadang kita emosi mau kejar ini malah lo semua Pak. Ya, kan hasilnya tadi demonya masih loss kan? Ya loh. Jadi Kebanyakan. Tapi gimana sebenarnya nih? kalau untuk Susah nggak dapat untung maksudnya? Mudah atau susah? kalau untung kayak $0,5 sih kayaknya gampang aja sih Pak. Cuman ini loh, kalau kita ngejar dari itu sih bisa Pak. Gimana Pak Wali? Suaranya putus. Ya. Ya. Ya, Oke. Pak, kalau menurut saya yang kecil-kecil itu kayak $0,5 agak-agak gampang kemarin. Kemarin malah coba itu nggak loss sih beberapa kali. Cuman kalau ngejar kayak emosi, ngejar lebih dari setengah itu paling loss terus sih Pak. Gitu ya. Iya. Ya, jadi kan poinnya kan kalau namanya bisnis ya, bisnis itu kan apa yang kita kerjain ini, baik jual atau beli, poinnya adalah untuk mendapatkan laba, ya kan? Laba atau keuntungan ya. Nah, kalau laba atau keuntungan itu bisa jadi kalau kita buka bisnis apapun itu dalam waktu dekat belum dapatkan keuntungan, betul ya? Kalau kita buka bisnis apapun kan, entah ada yang dekat rumah tuh, ada yang baru buka tuh Indomaret, ya kan? Buka Indomaret. Ternyata dilihat-lihat kok sepi-sepi aja Indomaretnya. Ya, belum tentu dia kan dapat untung kan? Ya kan? Baru buka, mungkin untungnya baru mungkin setahun kemudian, baru balik modal dulu, baru dapatkan, setelah itu baru dapat keuntungan gitu kan. Nah, itu butuh waktu kan? Sama juga semua bisnis kan kebanyakan begitu ya. Jadi nggak langsung dapat untung ya, nggak langsung dapat untung. Tapi
tujuannya kan untuk mendapatkan untung atau laba. Nah, itu kita bisa terapkan juga di dalam trading ya. Jadi kita nggak bisa langsung punya punya apa namanya? Punya pemikiran itu sekali trading langsung dapat untung gitu kan. Sekali gitu ya. Atau 2 kali trading langsung dapat untung ya. Bisa jadi awal-awal belum dapat untung, tapi nanti misalkan seminggu, 2 minggu, sebulan atau 2 bulan baru dapat untung. Ya, kurang lebih sama seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita harapkan kalau langsung dapat untung ya, langsung untung terus ya, enggak. Namanya bisnis pasti ada namanya resiko rugi ya. Tapi ya kalau kita bisnisnya benar dan berjalan dengan baik ya tentunya akan mendapatkan untung ya, atau laba ya. Oke, kita sederhanakan lagi ya, ini kita bisa ambil keuntungan di dalam trading ya. Kita tidak punya produknya tapi berdasarkan nilainya yang kita transaksikan atau kontraknya. Jadi kita bisa kontrak beli, kontrak jual ya. Jadi kita nggak pegang fisiknya tapi kontraknya kita pegang ya. Dan itu semua tercatat di dalam historia yang ada di MetaTrader misalkan ya. Itu kelihatan kontrak beli, kontrak jual gitu ya. Jadi kalau kita kontrak beli dulu, ketika harga naik, ketika sudah naik kita jual. Nah, itu untung ya. Ketika mau naik untung, kalau kita beli dulu. Kita juga bisa ternyata kalau harga mau turun kita bisa jual dulu. Jadi kita bukan harus beli dulu. Kita bisa kontrak jual dulu. Ketika harga itu turun, ya kita baru close di bawah ya, itu untung juga ya. Jadi mau dia naik, mau dia turun bisa untung ya. Oke, kita contohkan misalkan contoh sederhananya misalkan mata uang ya. Kita contohkan aja misalkan dolar terhadap rupiah ya. Dolar terhadap rupiah. Ya misalkan US dollar terhadap rupiah. US dollar terhadap rupiah singkatnya USD garis miring IDR, ya kan? Itu $1 sama dengan berapa rupiah nih sekarang? Sekitar 15.000, ya 15.400 atau 500 ya. Anggapnya 400. Oke. 15.400. Ya, misalkan kita ada uang kita nih, kita punya uang ya. Kita punya uang dalam bentuk rupiah sama dengan uang kita ini 15 juta 400. Ya, nggak apa gitu ya. Kita buletin dulu ya. Maka ketika kita misalkan contoh kita bawa duit 15.400 kita ke money changer ya, tempat itu kita nuker duit asing itu money changer ya. Kita beli kita tukar uang rupiah kita ke US dollar. Anggap aja kita ketika nukar kita dapatnya di harga 15.400 ya, harga kita dapatnya 15.400. Oke. 15.400 ya berarti kita dapat berapa dolar? Bapak Ibu, dapat berapa dolar kita? Kita bawa pulang berapa dolar nih? Berarti kita bawa pulang berapa dolar? 1.000 dolar. Oke, jelas? 1.000 dolar ya. Jadi tadinya kita bawa uang rupiah 15.400.000, kita tukar, kita bawa pulang 1.000 dolar. Nah, 1.000 dolar. Nah, 1.000 dolar ini kita bawa pulang, ya kan? Entah bentuknya 100 dolar, 1 lembar, berarti kan bawa 10 lembar doang nih. Bawa pulang kan? Masuk dompet masih muat ya, 10 lembar ya. Itu nilainya 15.400.000 kalau di rupiahnya, ya. Oke. Kemudian seminggu kemudian atau sebulan kemudian ternyata ketika kita kembali ke money changer, kita tukarkan, ternyata kita dapat misalkan harganya itu jadi misalkan 15.000
900 ya, atau 16.000 lah misalkan contoh. 16.000 ya. Nah, ini kita dapatnya jadi berapa nih uang rupiahnya? Uang rupiahnya jadi dapatnya berapa? 16.000 ini ya. Oke, dikalikan dengan 1.000 dolar. Sama dengan berapa? Jadinya rupiahnya jadi 16 juta. Nah, kita sebelumnya bawa uang cuma 15.400.000. Ternyata kita balik lagi sebulan kemudian, ternyata kita bawa pulang 16 juta rupiah. Wah, kok bisa? Ya karena ada kenaikan harga dolar terhadap rupiah. Nah, kemudian berarti kalau kita lihat di sini, ternyata ada selisihnya. Ya, 16 juta ini dikurangin dengan 15.400.000 ya, sama dengan berapa? 600.000 rupiah ya. Jadi kita nukar nih dari rupiah tukar ke dolar, ya kan? Kita bawa pulang dolarnya ya. Misalkan tadi 1.000 dolar berarti 10 lembar 100 dolaran misalkan. Kemudian sebulan kemudian atau berapa lama kemudian ternyata kita balik lagi, dolarnya sudah naik jadi 16.000. Kita tukar jadi 16 juta. Nah, kita selisihnya itu 600.000. Misalkan dalam waktu misalkan 1 bulan. Kita berarti kalau gitu ternyata kita bisa menghasilkan keuntungan 600.000 per bulan. Dengan modal kita contoh di sini 15.400.000. Nah, kalau hitung-hitung persentasenya untungnya berapa? Ya berarti 600.000 ini dibagi dengan 15.400.000. Ya, ini kalau di dalam persentase ya kan? Kalau di dalam persentase kita hitung di kalkulator ya kan? Kita hitung kalau di persentase ini nilainya adalah tunggu. Kalkulatornya belum ketemu. Oke. Wait. Ini nilainya berarti oke, tunggu. Kalkulatornya ngumpet dia. Oke, tunggu. Kalkulator. Oke, di sini muncul kalkulator. Oke, berarti kan ini 600.000 ya. 600.000 dibagi dengan 15.400.000. Berarti ini ya. Ini dia dikalikan 100%, ya kan? Ini berarti untungnya itu bisa dikatakan untungnya ya. Untungnya adalah 3,89% ya. 3,89%. 3,89% ya. Dalam waktu anggap aja ini contoh di sebulan ya. Sebulan. Nah, ini kita dari modal 15.400.000 kita misalkan tukar dari rupiah ke dolar, dolar balik ke rupiah lagi, ternyata ini di sini untung 3,89% dalam waktu contoh di sini adalah 1 bulan. Gimana nih? Oke nggak nih, Bapak Ibu kalau begini? Kita cuma nuker-nuker duit ya, nuker duit dari rupiah tukar ke dolar, dolar ke rupiah lagi. Ternyata untung 3,89% dalam waktu contoh sini 1 bulan. Oke nggak? Ya? Oke ya? Ya, 3,86% dalam 1 bulan. Oke? Misalkan kalau nanti uangnya sini 150 juta ya 154 juta ya berarti ini sini untungnya 6 juta gitu lah ya, kurang lebih ya. Ya, oke. Oke, jadi kita bisa ambil peluang seperti ini, ambil posisi buy, dia naik ke atas, ya kan? Kita tutup, ya, kemudian dapat untung. Nah, demikian juga di dalam trading, ya, di dalam trading kita mungkin nggak harus pegang fisiknya ini. Tadi kita nggak bawa pulang dolar tadi 10 lembar 100 dolar 10 lembar, tapi kita hanya pegang kontrak beli atau kontrak jual di dalam trading kita misalkan di aplikasi MetaTrader. Oke. Kita bisa ambil peluang seperti itu. Nah, kalau begini mudah nggak? Mudah nggak Bapak Ibu kalau begini? Lihat begini doang, mudah nggak nih kurang lebih? Mudah nggak? Ya.
Kalau beli dulu agak naik, kemudian kita jual di atas, maka kita untung. Kalau gini mudah ya. Gimana Bapak Ibu? Kalau gini mudah ya? Kelihatannya sih mudah Pak, tapi harus Ya. coba pakai dulu. Kelihatannya mudah. Kelihatannya mudah. Nah, iya kelihatannya mudah karena ini dianggap tidak ada ini dianggap bahwa ketika kita buy harga naik ya kan. Tapi kalau kita buy ternyata harga turun, ya itu kan beda cerita, ya kan? Oke. Jadi ya kita lihat di sini ini bisa kita buat sebenarnya di dalam trading ini kan ada resiko kalau kita misalnya beli harga itu turun, maka kita akan mengalami kerugian kalau kita close posisi dalam keadaan rugi gitu ya. Tapi di dalam trading ini sebenarnya ada 4 ya, ada 4 apa namanya 4 hasil ya kalau kita trading ini ya kan. Kalau kita trading ini cuman sebenarnya ada 4 hasil doang nih, 4 hasilnya ya kan? Ya, ada 4. Yang pertama apa? Kita kan bisa untung ya kan? Untung ya, untung kecil bisa ya. Kemudian kita bisa untung besar, bisa juga ya. Kemudian kita bisa rugi kecil atau kita bisa rugi besar. Tidak untuk. Nah, oke, ini cuma 4 kemungkinan ini akan terjadi kalau kita trading, ya. Oke, kalau kita trading ada 4 kemungkinan ini akan terjadi ketika trading. Oke, jelas ya? Siapa mau untung kecil? Ya? Siapa mau ya? Oh, saya belum share ya? Mohon maaf. Iya Pak, belum kelihatan. Oke, saya share dulu. Ya, ada 4 kemungkinan ini yang terjadi ya. Ada hasil nih, hasilnya kalau kita trading nih, kemungkinan ini akan terjadi 4 ini doang sebenarnya, ya. 4 ini doang. Ya. 4 ini doang nih, ya kan? Ada 1 untung kecil, 2 untung besar, 3 rugi kecil atau 4 rugi besar. Nih siapa yang mau untung kecil? Siapa mau untung besar? Siapa mau rugi kecil? Siapa mau rugi besar? Ya gimana? Oke. Semua tentu pasti maunya untung besar. Untung besar, rugi kecil Pak. Semua maunya tentu untung besar ya kan? Nggak ada yang mau untung kecil ya kan? Apalagi mau rugi besar ya kan? Nah, ini 4 hasil ini sebenarnya kita bisa hilangkan yang namanya apa? Rugi besar. Ini kita bisa coret. Rugi besar ini. Rugi besar ini bisa kita coret. Ya, rugi besar ini bisa kita coret ya. Kita coret. Coret nih rugi besar kita coret. Wah, kok bisa dicoret? Ada yang mau nanya nggak nih? Kenapa bisa dicoret nih rugi besarnya? Yo, Bapak Ibu silakan. Boleh komen. Kenapa rugi besarnya bisa dicoret? Jadi cuma adanya untung kecil, untung besar, sama rugi kecil. Gimana? Ada yang mau ini? Komen? Kenapa rugi besar bisa dicoret? Jadi nggak ada tuh namanya rugi besar kalau kita trading. Gimana? Bapak Ibu? Gimana? Ada yang mau ini? Oke, mungkin di komen dulu ya, di itu ya, di apa? Di chat. Mungkin Ibu boleh bicara sebentar? Bentar ya, saya ada. Oke. Jadi di sini Pak Michael sudah menjelaskan 4 hal. Sebelum Pak Michael akan mulai, Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Kok bisa sih rugi besarnya dihapus, misalnya seperti itu? Apa realnya pada saat trading bisa seperti itu atau bagaimana? Nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Pak Michael. Nah, juga saya mau memberikan informasi untuk Bapak Ibu yang sudah join hari ini,
Bapak Ibu bisa mendapatkan edukasi seputar trading forex, gold ataupun indeks di YouTube channel kami. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat edukasi-edukasi kami di YouTube channel Foreximpro, atau Bapak Ibu juga dapat melihatnya di YouTube channel Java Global Features ya. Tools-tools ini kami berikan untuk mensupport trading Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah join, sudah bertransaksi tapi masih butuh edukasi, Bapak Ibu bisa berkunjung ke YouTube channel kami ataupun melalui website kami. Juga kami sampaikan di dalam Foreximpro Community kita mensupport Bapak Ibu baik layanan signal forex, informasi pergerakan harga, market update, dan juga akan memberikan support-support seperti private coaching ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada analis kami secara private ya, baik melalui tatap muka ya, bertemu ataupun melalui online, melalui Zoom. Juga Bapak Ibu bisa mengikuti event-event kami ya. Selain acara webinar edukasi pemula hari ini, kita juga ada event live trading setiap hari Selasa jam 8 malam untuk sesi Amerika, kemudian live trading untuk sesi Eropa setiap hari Rabu jam 4 sore. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti akan edukasi-edukasi yang disupport oleh analis-analis dari PT Java Global Features, broker lokal yang terpercaya untuk mensupport trading Bapak Ibu. Oke, silahkan Pak Michael, boleh dilanjutkan kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lydia. Kita lanjutkan. Oke, ini ada di chat ya. Saya dengar banyak rugi besar atau MC ya. MC itu margin call ya. Apa penyebabnya? Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi karena di sini rugi besarnya tidak dihapus. Nah, itu penyebab MC ya kan? Karena rugi besarnya tidak dihapus. Jadi kalau kita trade ya, kalau kita trade, maka trading kita, kalau kita trading ya, setiap kali kita trade, kita bisa namanya batasi kerugian ya, batasi kerugian ya, dan batasan kerugiannya itu kita bisa setel untuk kerugian yang kecil ya. Misalkan kalau batasan kerugian itu ada profilnya ya, ada profil untuk batasan kerugian ya. Batasan kerugian itu ada profilnya, misalkan ada profil yang namanya low risk ya. Low risk itu artinya batasan ruginya kecil ya. Itu nilainya 1-3% dari modal. Oke, kemudian ada medium risk, itu tengah-tengah ya. Tengah-tengah itu antara risknya itu antara 3-10% dari modal ya. Kemudian ada namanya high risk. Ini maksudnya risiko tinggi ya. High, tinggi ya. Itu risknya itu lebih besar daripada 10% dari modal. Nah, ini dia. Kalau misalkan kalau yang itu tuh apa, yang rugi besar atau MC, ini yang dia ambilnya lebih besar daripada 10% daripada modal. Misalkan transaksinya itu kalau per trade-nya ternyata risk-nya itu adalah misalkan 50% daripada modal. Nah, kalau misalkan dia risk-nya 50% dari modal, ini berarti apa? 2 kali kena rugi itu habis modalnya. Gitu ya. Cukup jelas ya. Kalau kita misalkan trading risk kita 50% daripada modal, maka 2 kali kena kita rugi itu habis modalnya. Nah, kalau kita bedakan kalau misalkan kita hanya yang low risk, apalagi yang 1% daripada modal, ya, maka kalau kita rugi trading kita, maka kita nggak langsung habis, ya. Kalau mau habis berapa kali tradingnya? Kalau mau habis ya berarti kurang lebih 100 kali transaksi, loss,
sampai 100 kali ya baru habis modalnya, ya kan? Tapi masa kita trading 100 kali transaksi loss terus. Nah, itu kan kita bisa analisa apa kita review trading kita ini ada yang salah di mana gitu ya. Oke, jadi itu dia penyebabnya kenapa banyak yang rugi besar atau MC atau margin call. Margin call itu sederhananya modalnya udah tipis, udah sekarat. Ya, itu margin call, ya kan? Jadi kalau itu ini penyebab utamanya adalah ketika dia trading resikonya per trading atau per transaksi itu terlalu besar. Oke, kalau dia 1% dari modal, ini kita oke, nanti akan diajari bagaimana trading yang baik. Iya, benar. Ya, misalkan kita kan mulai sederhananya adalah kita misalkan risk itu 1% dari modal, maka kalau kita transaksi rugi, maka itu nggak langsung habis modalnya, masih ada sisa ya kurang lebih berarti 99% lagi ya, contohnya begitu ya. Ya, misalkan kita modal 100 juta, ya kan? Modal 100 juta. Kalau kita misalkan rugi satu transaksi, maka ruginya adalah 1 juta, ya kan? Ruginya 1 juta. Oke. Jadi ruginya 1 juta. Kalau ruginya cuma 1 juta, masih ada sisa berapa? Ada sisa 99 juta untuk kita bisa transaksikan. Kurang lebih begitu ya. Oke. Nah, kemudian bisnis, semua bisnis pun ada namanya resiko kerugian, ya kan? Mau kita dagang gorengan gitu kan, mau kita dagang Indomie ya, mau kita dagang martabak, ya kan? Atau kita mau dagang jualan tas, jualan baju, ya semua ada resiko untuk kita mengalami kerugian. Tapi di dalam trading ruginya itu bisa kecil. Ini lebih keunggulan dalam trading, kita ruginya bisa kita hapus nih, namanya rugi besar. Nah, ini keunggulan dari trading nih. Rugi besar itu kita bisa hapus karena kita bisa batasi kerugian dan kerugiannya itu jelas. Ya, kerugiannya itu jelas. Jadi bukannya nggak jelas. Kalau kita dagang gorengan, ya kan? Kita biasa buat gorengannya sehari 200 piece, ya kan? Kita nggak jelas nih habisnya berapa. Belum tentu kan? Nggak jelas rugi berapa. Tapi kalau di dalam trading ruginya justru lebih jelas karena kita batasi kerugian. Contoh di sinilah 1% daripada modal, ya. Ini contohnya 1% daripada modal. Jadi kalau rugi, kalau kita satu transaksi, ya ruginya 1% dari modal gitu kan, jelas kan? Nggak suatu yang ya bisa terukur kerugiannya. Oke? Jelas. Jadi kita kemudian setelah ini kita bisa juga membuat kita bisa dapatkan ya, kita bisa dapatkan untung kecil, kita bisa dapatkan untung besar. Nah, oke. Kita bisa dapatkan untung kecil dan untung besar. Kita lanjutkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Nggak ada? Kita lanjutkan. Jadi kalau prinsipnya kalau untuk mendapatkan keuntungan tadi jelas ya. Kita bisa beli dulu, ketika dia naik kita tutup jual. Itu untung. Kita bisa juga kalau ketika harga mau turun kita bisa jual dulu. Ketika dia turun kita tutup. Nah, itu untung juga. Itu jelas ya. Oke. Kemudian kalau kita di sini kita lihat di sini kita bisa namanya untung rugi kecil tapi untung besar. Rugi kecil, untung besar. Untung besar. Nah, ini bisa nggak nih Bapak Ibu? Rugi kecil tapi untung besar. Bisa nggak? Bapak Ibu.
Untung kecil, rugi besar. Maaf, rugi kecil, untung besar. Bisa nggak? Bisa nggak Pak Evan? Pak Evan, untung rugi kecil, untung besar. Oke. Bisa dong, Pak. Ya gimana? Bisa dong. Bisa, betul, bisa banget. Ya, dalam trading itu bisa banget. Rugi kecil, untung besar, ya. Itu namanya ya, di dalam trading itu ada namanya risk, ya, risk reward, ya, rasio. Nah, ini risk reward rasio itu istilahnya rugi berbanding dengan untung. Nah, itu ada misalkan risk reward ratio 1 banding misalkan 1. Nah, ini berarti misalkan kalau kita ruginya 1, untungnya juga 1. Ya, sama gitu. Sama. Tapi juga bisa kita ganti ruginya 1, untungnya 2. Nah, bisa nggak nih, Pak Evan? Ruginya 1, kalau untung 2, bisa nggak? Ya? Bisa nggak? Pak Alvan, Pak Abdillah, Pak Ahmad, Pak Ibu tadi ya, Ibu Dorcas. Bisa nggak nih? Kita maunya ruginya 1, tapi kalau untung 2. Bisa nggak? Pak Nur Salam. Bisa. Bisa. Oke. Gimana? Bisanya gimana? Bisanya? Kok bisa? Kalau rugi 1, untung 2, bisa? Caranya gimana? Udah tahu belum caranya? Belum. Oke, belum. Oke, kita belajar nanti. Nah, saya tambahin lagi nih. Kalau ruginya 1, untung 3, bisa nggak? Bapak Ibu, ya? Bisa. Caranya gimana? Belum tahu, ya? Caranya dicicilkan modalnya. Saya biar keluar 100 juta, datanya 300 juta, itu Pak. Ya. Nah, gimana Pak Abdillah ya? Kalau saya sih mending keluarnya 100 juta, kalau kembalinya 300 juta, kenapa enggak Pak? Berarti bisa dong Pak. Oke, itu bicarakan modal ya. Bisa ya. Oke, di sini kita nggak bicarakan modal, tapi kita itu bisa juga. Tapi kita bicarakan di sini kalau kita transaksi nih dalam trading nih, kita kalau rugi maunya 1, tapi kalau untung 3 gitu. Bisa nggak? Bisa. Nah, bahkan 4 saya tambahin lagi. Bisa nggak? Bisa. Iya, bahkan dan seterusnya nih. Mau 5, mau 6, mau 7, mau 8 boleh ya. Oke. Oke, jelas di sini ya. Kita mau caranya gimana? Ya, kita mau coba caranya gimana. Nah, coba kita tambahin lagi ya. Misalkan nih, kalau kita nih, kalau kita dia transaksi nih, transaksi ya, jual beli ya. Ini jual beli sederhananya kalau kita misalkan anggap aja nih, kita beli apapun itu ya, beli apapun. Kalau kita beli di harga murah, jual harga tinggi itu untung lah ya, kan? Sekarang kita transaksi dalam trading, kita transaksi misalkan ya 10 kali nih transaksinya, baik jual atau beli, ya kan? Kemudian ternyata dari 10 transaksi ini kita ruginya itu 6 kali ya, ruginya 6 kali. Tapi transaksi yang untung itu cuma 4 kali. Ini hasil akhirnya untung atau rugi? Bapak Ibu, ayo silakan. Bisa untung, bisa rugi. Rugi, Pak. Rugi. Siapa yang jawab rugi? Pak, siapa tadi? Bisa untung, Pak. Bisa untung. Saya Pak Evan, Pak. Pak Evan. Iya. Bisa untung, bisa rugi. Pak Evan bilang apa? Rugi. Rugi. Ini dari 10 transaksi, transaksi yang rugi ada 6 kali. Terus transaksi yang untung 4 kali. Ini hasilnya untung atau rugi nih?
Bisa untung, Pak. Nah, Pak Nur Salam bisa untung. Caranya gimana, Pak Nur Salam? Stop loss-nya dikecilkan. Kemudian? Profitnya agak besar. Iya, betul. Ya, agak besarnya berapa contohnya? Stop loss-nya misalnya 3 poin. Ya. Take profitnya mungkin 5 poin. Oke, itu Pak Nur Salam, terima kasih ya. Oke, ini kita sederhanakan tadi mungkin semua belum jelas. Tadi bilang stop loss, ya stop loss sama take profit, ya stop loss sama take profit. Stop loss itu sederhananya adalah batasan rugi, ya kan? Take profit itu target untung, ya. Stop loss itu batasan rugi. Kalau take profit itu target untung. Jadi setiap kali transaksi kita harus menghadapi ahli nih, ya. Kita harus menghadapi ada namanya resiko kerugian, tapi kita bisa batasi dengan stop loss. Kemudian kita harus punya target keuntungan. Nah, kita bisa pasang namanya take profit, ya target keuntungan. Oke. Ini juga sebenarnya bisa dikatakan tadi yang di atas tadi. Ini bisa kita namakan namanya risk, ya. Yang ini di bawah kita namakan apa? Reward. Ya, reward itu kalau bahasa reward itu kan bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kan itu apa namanya? Penghargaan atau apa yang bisa kita dapatkan, ya kan? Reward. Oke, jelas ya. Nah, ini yang tadi Pak Evan bilang rugi. Ya, rugi iya benar. Kalau misalkan risk to reward-nya itu 1:1. Ya, jadi kalau rugi 1, untung 1. Tetapi kalau risk to reward-nya 1:2, ini jadinya untung. Nah loh, kok bisa jadi untung? Kenapa? Kita jajarin dulu nih, ada 10 transaksi, ya kan? Kita jajarin ada 10 transaksi. 1, 2, 3 sampai 10 ya. Anggap aja tadi kita udah jajarin 10 transaksi, 10 kali transaksi ya. 6 kalinya ruginya 6 ya. Ruginya 6 kali transaksi maksudnya ya, 6 kali transaksi. Kemudian untungnya 4 kali transaksi. 4 kali transaksi. Oke. Tetapi kalau tadi yang risk to reward-nya 1:2, risk to reward ya nya 1:2, ini beda cerita ya, ceritanya beda ya. Ceritanya gimana? Ya ceritanya adalah kalau rugi kalinya 1, kalau untung kalinya 2. Nah, ini ruginya berarti berapa? 6 kali 1, 6. Terus untungnya 4 kali 2 sama dengan 8. Ini untung atau rugi, Pak Evan? Untung, Pak. Untung, jadinya untung. Karena ya 8 kurangin 6 sama dengan untung 2. Nah, bisa kan? Padahal transaksi ruginya 6 kali. Lebih banyak kan 6 kali kan? Kemudian untungnya cuma 4 kali. Tapi untung karena apa? Risknya itu lebih kecil, cuma 1. Tapi rewardnya itu 2. Ini sederhananya juga kalau misalkan dia di dalam bentuk angka, ya, misalkan risknya itu 30 poin atau 30 pip, ya kita namanya pip, ya. Tapi kalau rewardnya 2 kali lipat, 60 pip, kurang lebih seperti ini. Cukup jelas? Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan. Itu berarti stop loss-nya 1. Reward-nya 2 gitu Pak, maksudnya TP-nya agak besar gitu. Ya, take profit-nya 2 kali lipat daripada stop loss. Oh, gitu. Ya, betul. Atau kalau misalkan ini 1:3, maka itu 3 kali lipat daripada stop loss. Oh ya, paham. Ya, oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup jelas? Jadi itu namanya saya tadi katakan apa? Ada 4 tadi, ya ada untung kecil,
untung besar, ada rugi kecil, rugi besar. Nah, rugi besarnya udah dihapus. Kenapa? Ruginya cuma 1. Tapi untungnya lebih dari 1. Gitu. Cukup jelas? Bapak Ibu, Pak Ahmad, cukup jelas? Insyaallah. Ya. Oke. Insyaallah. Oke, Jelas, Pak. istilahnya kalau kita misalkan, ya silakan. Siapa? Tadi ada yang berbicara. Iya Pak, ini di kolom chat udah bilang jelas Pak. Sudah cukup jelas, sangat jelas Pak. Ya. Oke. Oke, atau misalkan ini saya ganti lagi. Ini 1:3, ya kan? 1:3. Nah, misalkan ini kan ini 30, berarti sini adalah 90 karena 3 kali lipatnya daripada 30. Nah, misalkan dari 10 transaksi, ya, dari 10 transaksi, ya kan? Itu ruginya lebih banyak nih. Ruginya itu 7. Ruginya 7, untungnya cuma 3. Nah, ini untung nggak nih? Untung atau rugi, Bapak Ibu? Masih untung. Ya? Masih untung. Masih untung, padahal ruginya banyak loh. 7 kali rugi, untungnya cuma 3 kali. Ya? Karena apa? Karena ruginya kali 1, untungnya kali 3. Ya, ini kan 7. Ya, kemudian di sini adalah 9. Masih untung berapa? 9 kurang 7 sama dengan 2. Ya, padahal ruginya 7 kali, untungnya 3 kali. Ya, jadi walaupun Bapak Ibu masih baru di dalam trading, ya kan, untungnya lebih rugi transaksinya lebih banyak, ya tidak masalah. Kalau misalkan risk rewardnya 1:2 atau 1:3, contohnya gini 1:3 ya, untungnya lebih kecil. Ini kalau di dalam diakurasiin, ya, namanya kalau orang bilang akurasi trading, ya, akurasi itu tingkat ketepatan gitu lah ya, tingkat hasil ya. Akurasinya ini sebenarnya cuman berapa? 30%. Ya. Gitu. Akurasi 30% aja masih untung. Gitu. Jelas ya, Bapak Ibu? Oke. Jelas? Nah, di dalam kita langsung ke chart. Oke, kita ke chart ya. Bisa nggak sih risknya 30 tapi take profitnya 90 misalkan contoh ini, bisa nggak? Bisa nggak Bapak Ibu? Risknya 30 pip tapi untungnya 90 pip, bisa nggak? Oke. Sekarang kita mau bahas di mana? Di pairs apa Bapak Ibu? Tadi ada mau pilih apa misalkan? Gold. Euro USD. Oke, coba siapa yang terbanyak di chat? Silakan. Euro USD atau gold? Siapa yang mau dibahas duluan nih? Karena waktunya kan singkat. Euro USD. Wah, di silver. Yang paling banyak, ayo hitung sampai dengan 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, wah ini nggak ada yang lebih banyak. Silver, euro, sama gold. Ya. Seimbang Pak, seimbang. Oh, udah ada gold, ada euro, seimbang juga. Oh, goldnya lebih banyak Pak. Oh, gold lebih banyak. Kita ke gold. Lebih banyak. Oke, kita ke gold ya. Kita ke gold. Oke, kita ke gold. Kita share gold. Oke, ini ya gold ya. Kita kecilkan di M15. Misalkan ya, kita M15. Ya, oke. Misalkan contoh seperti oke. Ini maksudnya kalau di gold memang agak beda dengan forex. Jadi kita stop loss-nya
Nggak bisa terlalu kecil juga, misalkan di 30 pip. Ya, misalkan contoh gini. Tapi kita mau ambil tiga kali lipatnya, itu poinnya ya. 3 kali lipatnya, oke? 3 kali lipatnya, oke? Kita cek di sini. Oke, kita cek di sini. Nah, misalkan gini. Oke, nah di sini ya. Di sini ada namanya, ini sederhananya, singkatnya dia ada pola namanya bullish engulfing, di mana bullish yang hijau, oke, itu menaungi yang merah si bearish. Ya dari bawahnya lebih bawah, atasnya lebih atas, closingnya itu lebih tinggi daripada high-nya si bearish. Ini namanya bullish engulfing. Kalau muncul pola ini, sederhananya itu kita ini namanya candlestick ya. Ini kayak lilin ya, lilin kan candlestick. Kalau lihat begini, maka di next candle kita bisa ambil posisi open buy. Ya, open buy. Nah, misalkan contoh kita open buy. Oke, kita open buy. Kita open buy di next candle di sini. Berarti di sini. Oke, di sini kita open buy. Ya, saya tandain warnanya, misalkan warnanya nggak muncul ya, tapi kita anggap aja di sini 1790. Oke, 1790. 1790, ini saya tandain dulu warna ungu. Oke. Ini 1790 ya. Nah, stop loss kita adalah di bawah level yang terendah ini. Low atau low itu support gitu ya. Support itu istilahnya lantai lah. Ya, lantai. Kalau kita jatuhin barang ya, misalkan gelas ini jatuh ke bawah, maka akan tertahan di lantai. Nah, itulah support. Ini kan? Ikan nih kalau saya jatuhin gelas ini, maka akan tertahan di lantai. Lantai itulah support, ya kan? Kita taruh batasan ruginya di bawah lantai atau di bawah support. Ya, dianggap tidak kena gitu ya, kecuali lantainya dijebol. Oke. Kita kasih batasan ruginya di bawah lantai atau di bawah support. Ya, misalkan contoh di sini, ini apa selisihnya sekian. Tunggu ya. Saya tandain seperti ini ya. Ini adalah batasan ruginya. Saya dari atas ini ke bawah sini. Oke, tunggu. Ini kok nggak mau, tunggu ya. Wait. Oke. Tunggu. Oke. Oh, dia ketarik lagi ya. Tunggu. Oke, poinnya sudah kita ini dulu susah nih. Ini 1790, stop loss-nya di 1788. Ya. Berarti 90 kurang 88 berapa? 90 kurang 88 berarti adalah 90 dikurangin 88 berarti berapa? 2. Ya kan? 90 kurang 88 2 ya. Berarti kalau misalkan 3 kali lipat berarti 2 kali 3 berarti 9. Betul ya? Berarti di 1796. 1796. Saya warnain hijau ya, 1796 warnain hijau. Oke. 1796 di sini. Nah, kita pasang buy di sini, stop loss di bawah sini, di bawah lantai, di bawah support, TP-nya di sini. Nah, kita geser. Kita sudah open di sini ya. Ini dianggap di sini sudah open ya. Di sini open karena berdasarkan bullish engulfing. Di sini kita open. Oke, di sini kita open. Oke, kita lihat di open, kemudian habis open langsung naik. Langsung naik dan kita lihat naik kena TP di sini. Jelas ya? Ya inilah 1:3 ya. Kalau ruginya 1 di sini ya. Tapi kalau untungnya 3 kali lipat daripada ruginya ya, 3 kali lipat. Oke, jelas sampai sini Bapak Ibu, silakan. Ini namanya 1:3. Sangat jelas, Pak. Jelas ya. Sehingga yang tadi kita bahas itu bisa diterapkan, betul ya? Yang kita bahas tadi itu bisa diterapkan yang di sini tadi.
Ini 1:3. Nah, tapi kalau contoh di tadi kan itu dianggap tadi 2 poinnya di gold itu berarti berapa? 20 pip. Kemudian di sininya 60 pip. Nah, itu tadi kan di gold tadi. Oke. Kalau misalkan ini 20 pip ya. Kalau mau dikatakan kita rugi kecil ya kan? Kita bisa misalkan modalnya adalah $2.000. Ya, kalau dirupiahkan sederhananya $1 itu 10.000 sama dengan 20 juta. Oke. 20 juta ya. Dengan risk kita 20 pip. Nah, 20 pip ini ya, 20 pip ini sama dengan kita $20, ya kan? $20. Ya ini risknya, risk per trade, per transaksi ini sama dengan 1%. Nah, ini adalah low risk. Low risk. Ya. Kalau kita modal 20 juta, risiko kita $20 atau $20, ya misalkan modal kita $2.000, batasan rugi kita $20, itu 1%. Kalau kita rugi, ya ruginya 1%, cuma $20. Masih ada sisa 1.980, gitu ya. Cukup jelas ya. Jadi jauh dari call margin atau margin call tadi disebutkan. Oke, ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, Pak Michael. Jadi money management penting juga ya, Pak. Untuk bertransaksi diperhatikan juga ketahanan modalnya seperti itu ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu, Sobat Trader, kita bisa mengatur ya 4 tadi tuh Pak Michael. Mau untung besar, rugi besar, atau untung kecil atau rugi kecil. Ya. Nah, yang rugi besarnya bisa kita hapus gitu ya Pak ya. Nah, ini bisa dicoba Bapak Ibu yang hari ini sudah join, Bapak Ibu bisa coba di akun demonya. Kalau Bapak Ibu belum punya real account ya, Bapak Ibu bisa belajar bagaimana cara bertransaksi yang benar dan bisa meraih peluang profit. Namun bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di komunitas kami, Java Premium, Bapak Ibu bisa membuka account di PT Java Global Futures ya. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung sebagai nasabah di PT Java Global Futures, broker yang legal ya, terdaftar di Bapepti. Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, trading dengan aman dan disupport oleh analis-analis kami ya. Bapak Ibu akan mendapatkan edukasi, kemudian akan mendapatkan signal trading, akan mendapatkan market review, pergerakan harga setiap hari akan diinformasikan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa disupport oleh analis kami, juga oleh customer retention kami ya. Jadi Bapak Ibu tidak trading sendirian, tapi kita ada komunitas ya, sama-sama bertransaksi yang tujuannya tentu saja untuk mendapatkan profit dari transaksi kita. Mungkin ini saja yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu bisa join di komunitas kami, Foreximpro Community dan Java Premium. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan support-support dari tim kami. Oke, sudah tidak terasa waktu kita 1 jam lebih ini Pak Michael. Penjelasannya sangat singkat, tapi Bapak Ibu bisa kalau nanti masih pengen tahu apa sih yang tadi ketinggalan, silahkan lihat di YouTube channel kami. Oke, selamat sore untuk Bapak Ibu, sukses selalu. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu lagi dalam acara webinar edukasi pemula minggu depan. Selamat sore. By yourself. And Safe trading. Safe trading. Punya masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana? Yuk join di Foreximpro Community.
Dengan gabung bersama kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar edukasi pemula setiap minggu, live trading bersama analis setiap minggu, dan yang pastinya Anda akan mendapatkan signal terbaik dari kami setiap hari. Untuk gabung bersama kami, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Klik link di bawah ini, dan Anda akan diarahkan ke halaman berikut ini. Kemudian, pilih pendaftaran member baru. Anda akan diminta untuk memasukkan nomor telepon Anda. Setelah Anda mengikuti langkah-langkah tadi, Anda akan diberikan link untuk join ke komunitas. Selamat bergabung di Foreximpro Community dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join di Foreximpro Community dan profit bersama kami. Trade by yourself and save trading bersama Foreximpro Community. Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap nggak paham? Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Di mana lagi kalau bukan di Foreximpro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Foreximpro Community. Bingung mau trading dari mana? Jangan bingung dong. Kamu bisa mendapatkan signal gratis setiap hari dengan join di grup Foreximpro Premium Signal. Dengan membuka akun di Java Global Features, kamu akan mendapatkan full support trading. Layanan signal gratis per hari dilengkapi TP dan SL, private coaching dengan analis Java Global Features, ada juga loh diskusi dengan komunitas Foreximpro. Bimbingan edukasi gratis, webinar, live trading, dan klinik forex. Nikmati manfaat bergabung dengan Foreximpro Premium Signal. Aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar, ada lagi nih. Foreximpro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya.